Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi dari Bukit Sion, kita akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan kehidupan kita. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, hari baru yang Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Mulai dari malam hingga pada pagi yang indah ini, kami masih terus merasakan kasih setia-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, melandasi kehidupan kami, hari baru yang Engkau karuniakan, kami akan membaca merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami agar firman-Mu ini dapat mengubahkan hati, pikiran, perkataan kami. Juga ya Tuhan, kasihani kami agar kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Ini kami yang datang bermohon dan mengucap syukur karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus itu yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari Yesaya 60 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Yesaya 60 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan menghisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Juru Selamatmu dan Penebusmu, yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak ada lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak ada lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cengkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada pagi yang indah ini yaitu menikmati terang ilahi. Menikmati terang ilahi. Bapak Ibu Saudara, terang adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh semua orang dalam kehidupan ini, karena dengan terang kita bisa melihat dan menikmati banyak hal. Dengan terang juga kita bisa berjalan dengan baik tanpa terantuk dan menuntun kita untuk mencapai tujuan kita. Dan dengan terang kita dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dengan baik. Contohnya, matahari di pagi yang indah, bola lampu di malam yang gelap, itu semua dapat kita lihat sebagai sebuah penerang yang dapat menuntun
sehingga kita dapat melihat segala sesuatu yang ada. Bapak Ibu Saudara, kita lihat dalam bacaan kita dalam Perjanjian Lama, kasih Allah kepada umat pilihannya sungguh luar biasa. Walaupun bangsa pilihannya itu telah memberontak kepadanya dan akhirnya mengalami penghukuman melalui pembuangan ke tanah Babel dan hidup sebagai orang-orang buangan, namun Allah tetap menyatakan kasih-Nya dengan mengubah keadaan mereka yang dulunya sebagai orang-orang yang terang, sebagai orang-orang yang terbuang, yang kini menjadi kebanggaan yang abadi. Mereka yang dulunya terkutuk kini menjadi umat yang diberkati dan menjadi saluran berkat bagi banyak bangsa. Mereka yang dahulunya hidup dalam kegelapan dan terbuang dari kampung halaman, kini mereka menikmati berkat Allah yang melimpah serta hidup dalam kenyamanan dan ketentraman. Bahkan mereka juga tidak lagi berjalan dalam kegelapan, karena Allah sendiri yang menjadi penerang abadinya. Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Tuhan, kita pun pernah berjalan dalam kegelapan karena dosa dan pemberontakan Adam dan Hawa. Dan kini karena dosa dan pemberontakan kita, bahkan kita masih banyak di antara kita anak-anak Tuhan yang sering jatuh ke dalam kegelapan itu. Namun Bapak Ibu Saudara, karena kasih Allah yang begitu besar bagi kita, anak-anaknya, maka Ia mengaruniakan terang yang ilahi, terang bagi kita, mengaruniakan keselamatan di dalam Yesus Kristus, sehingga kita yang tadinya hidup dalam kutuk dan dosa, kini kembali menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, menikmati berkat-Nya, serta menjadi saluran berkat bagi sesama. Dan terlebih dari itu, kita menikmati keselamatan-Nya. Bapak Ibu Saudara, untuk itu mari kita kembali menjalankan aktivitas kita sambil kita menikmati terang yang ilahi itu dan mengabarkan kepada semua orang bahwa terang yang sesungguhnya, terang yang ilahi itu bersumber dari Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, hingga kami ada pada saat ini. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Hari baru telah Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu sebagai kekuatan kami dalam menjalani kehidupan ini. Tolong kami agar firman-Mu ini dapat mengubahkan hati, pikiran, perkataan kami menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kasihani kami ya Tuhan, layakkan kami agar kami dapat disebut sebagai anak-anak-Mu dan dapat terus menikmati terang yang ilahi yang asalnya daripada-Mu. Bapa di sorga, kami bersyukur di pagi yang indah ini. Juga ya Tuhan, dalam doa kami ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kedukaan. Tuhan hadir sebagai penghibur yang sejati, menghiburkan mereka yang berduka. Tuhan terus bersama-sama dengan mereka melalui keluarga, melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka, sehingga ya Tuhan, mereka tidak larut dalam duka cita, sehingga ia dapat merasakan kasih setia Tuhan yang tentunya hanya asalnya dari-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang dalam sakit penyakit.
Tuhan, Engkau tahu segala pergumulan mereka, baik sakit karena COVID-19 ataupun sakit yang lainnya. Tuhan berkati, berikan kekuatan dalam menjalani proses pemulihan, terlebih khusus ya Tuhan, mereka yang ada dalam ruang-ruang isolasi. Kiranya Roh Kudus Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka dalam ruang-ruang isolasi. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, hadirlah sebagai dokter yang tidak kelihatan, yang terus menjamah sakit penyakitnya, sehingga ya Tuhan dari dalam semuanya itu, melalui obat-obatan, melalui para medis, juga melalui keluarga kerabat yang senantiasa mendampingi, kiranya itu dapat memperoleh kesembuhan yang asalnya daripadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, para lansia, duda, yatim piatu sesama kami yang miskin. Tuhan berkati mereka semua, Tuhan menjaga mereka semua, sehingga ya Tuhan dalam kesehariannya itu nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Berikan kuat sehat selalu ya Tuhan, ketabahan dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak dan Ibu, baik selaku kepala keluarga dan ibu rumah tangga dalam pekerjaan masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan lindungi serta berikan kekuatan kesehatan dalam menjalani hari Tuhan yang dianugerahkan kepadanya. Bapa di sorga, berdoa juga untuk pemuda-pemudi dalam mencari pasangan hidup, dalam mencari pekerjaan. Mari Tuhan, Engkau berkati mereka, memberikan yang terbaik kepada mereka. Kami percaya Engkau terus bersama-sama dengan mereka. Berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan yang dalam masa pertumbuhan, Tuhan berkati, sehingga ya Tuhan dalam pertumbuhannya ia makin bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, terkhusus Tanah Toraja ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi kami semua, dari pusat hingga pelosok tanah air. Berkati Bapak Presiden dalam dengan keluarganya ya Tuhan, berikan kekuatan kesehatan. Berkati Bapak Gubernur, berikan kekuatan kesehatan dalam menjalani kehidupan tanggung jawab. Berkati juga Bapak Bupati Tanah Toraja dan Toraja Utara dalam menjalankan roda pemerintahan. Tuhan berkati, hingga nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan dalam pemerintahannya ya Tuhan. Bapa di sorga, kami akan melanjutkan aktivitas kami, tapi sebelum kami lanjutkan aktivitas ini, kami mohon belas kasihan Tuhan, penyertaan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat dimampukan untuk melewati hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk melanjutkan aktivitas kami, dan inilah yang menjadi doa kami. Sambut dan sempurnakan, tetapi bukan kehendak kami yang menjadi, melainkan kehendak Bapa di sorga yang terjadi. Di dalam dan demi anakmu Yesus Kristus, itu yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi yang indah ini. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu. Shalom dan selamat pagi. Selamat beraktivitas, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.